Ya, kali ini kita akan membahas soal latihan SKB dan P3K tentang dasar-dasar budidaya perairan part 5. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment jika kalian menyukai video ini, dan jika kalian ingin berdonasi kalian bisa klik di deskripsi. Oke, langsung aja ke soal berikutnya. Ke soal pertama. Salah satu faktor kimia kualitas air adalah A. Kecerahan, B. Kecerahan, D. DO, C. DO, D. Suhu. Salah satu faktor kimia kualitas air. Jika ucapan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, kalian bisa menggunakan atau memperlambat videonya atau mempercepat videonya di settingan YouTube. Oke. Langsung ya. Parameter kualitas air dapat dinyatakan dalam parameter fisika dan kimia. Parameter fisika meliputi suhu fisika, kekeruhan, kepadatan, terlarut, dan sebagainya. Sementara parameter kimia berupa pH, oksigen, terlarut, kadar logam, dan sebagainya. Kecerahan masuknya fisika, ini juga fisika, suhu juga fisika, dan karena ditanya kimia maka jawabannya C, DO. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Parameter kualitas air yang termasuk faktor fisika kualitas air adalah A. Kesadahan, B. Kecerahan, C. Oksigen terlarut, D. Amoniak. Kalau tadi kimianya, sekarang fisikanya. Kan kalian tadi bisa baca fisikanya apa aja. Oke, langsung aja. Parameter kualitas air menyatakan fisika dan kimia. Sementara parameter fisika yaitu suhu, kekeruhan, kepadatan, terlarut, dan sebagainya. Karena kesadahan kimia, oksigen terlarut kimia, amoniak kimia, dan jawabannya adalah B, kecerahan. Kecerahan lawan dari kekeruhan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Istilah organ dalam ikan disebut A. Morfologi, B. Anatomi, C. Osmoregulasi, D. Respirasi. Organ dalam ikan. Ada organ dalam, ada organ luar. Sangat gampang banget, ini masih dasar-dasar perikanan. Istilah dalam anatomi tubuh. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, internal, dan luar eksternal dari seluruh manusia atau hubungan. Sebenarnya anatomi adalah dalam ya teman-teman. Dalam. Jadi jawabannya adalah anatomi, bagian dalam. Kalau morfologi bagian luar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Fakta alami yang termasuk zooplankton. A. Skeletonema, B. Chlorella, D. C. Alga, dan D. Daphnia. Ini C dan ini D. Oke, kalian jika ingin menjawab bisa pause dulu videonya agar kalian tidak terlalu tercepat atau terlalu cepat atau gimana kalau bisa menjawabnya. Oke, langsung aja. Pakan alam yang termasuk zooplankton adalah D ya teman-teman, Daphnia. Kalau ini masuk fito, ini fito, dan ini fito. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan antara air dan oksigen pada pengepakan adalah 2:1, 1:2, 1:1, dan D 2:2. Perbandingan antara air dan oksigen. Air saat pemakingan pentingnya
air dan oksigen. Kualitas pemakingan akan menentukan daya hidup ikan untuk kemana-kemananya. Oke, langsung ya dijawab. Jawabannya adalah 1:2. 1 untuk air dan 2 untuk oksigen. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam benih pengapakan yang baru datang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhi adalah A. Ikatan packing yang terlalu kencang, B. Jumlah benih dalam packing terlalu sedikit, C. Oksigen dalam packing terlalu banyak, dan D. Tidak ada pasukan oksigen. Ini masih dalam pengapakan, bahasan tentang pengapakan. Oke, kita langsung jawab. Benih dalam pengapakan yang baru datang ditemukan banyak benih yang mati. Faktor yang mempengaruhi adalah A. Ikatan packing yang terlalu kencang, B. Jumlah benih dalam packing terlalu sedikit, oksigen dalam packing terlalu banyak, D. Tidak ada pasokan oksigen. Jawabannya yang D, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk A. Menyamakan suhu dan salinitas, B. Menyamakan suhu, C. Menyamakan salinitas, D. Mencampur air, E. Melepas ikan. Tujuan kegiatan aklimatisasi ini adalah step dari pemakingan. Step selanjutnya dari pemakingan. Oke, langsung aja kita jawab, teman-teman. Jawabannya adalah kegiatan aklimatisasi bertujuan untuk menyamakan suhu dan salinitas, menyamakan suhu, menyamakan salinitas, mencampur air atau melepaskan ikan. Jawabannya adalah B, menyamakan suhu. Oke, soal berikutnya. Alat organ untuk membandingkan proses berenang ikan adalah A. Insang, B. Lens literalis, C. Paru-paru, D. Gelembung renang. Menyeimbangkan proses berenang ikan. Oke, langsung aja kita jawab. Alat untuk menyeimbangkan proses berenang ikan adalah, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Lens literalis. Insang untuk bernapas, paru-paru, bukan gelembung renang. Salah, jawaban bukan B, teman-teman, tapi yang D, gelembung renang. Salah. Oke, gelembung renang jawabannya. Oke, ke soal berikutnya. Proses pernapasan ikan disebut A. Respirasi, B. Osmoregulasi, C. Fotosintesis, dan D. Kombinasi. Oke, langsung kita jawab. Proses pernapasan ikan disebut A. Respirasi, osmoregulasi, fotosintesis, dan D. Jawabannya adalah yang A. Respirasi. Osmoregulasi dalam pergantian cairan kadar garam atau cairan dalam tubuh ikan. Fotosintesis untuk proses fotosintesis biasanya di tumbuhan, dan kombinasi adalah suatu penggabungan. Soal berikutnya yaitu yang bukan termasuk kelompok ikan komunitas budidaya perairan di bawah ini, yaitu A. Vertebrata dan tanaman akuatik, B. Vertebrata dan avertebrata, C. Avertebrata dan aquaflane, D. Udang dan tanaman bakau, dan E. Predator dan parasit. Oke, langsung aja dijawab. Yang bukan merupakan kelompok komunitas budidaya perairan di bawah ini, yaitu adalah E. Predator dan parasit, karena inilah hama dan penyakit. Oke, sampai di sini. Dan jika kalian ingin merequest apa yang ingin dibahas atau
latihan soal yang ingin dibahas, kalian bisa komen di bawah. Dan jika kalian ingin mendonasikan untuk kemajuan channel ini atau untuk membeli kuota channel ini, kalian bisa klik di deskripsi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment agar saya semakin semangat untuk membuat konten ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.